terakhir. Silakan Ibu Dr. Desi. Baik, terima kasih pimpinan Kang Aher. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan saudara-saudaraku anggota Komisi 1 beserta seluruh mitra kerja kami yang hadir hari ini. Alhamdulillah ada Kepala BSSN, ada Kepala Bakamla, ada Sekjen Wantanas dan juga saudara kami di Komisi 8 di masa lalu, Kang Aceh. Maaf ya panggilnya jadi Kang Aceh, Pak Gubernur. Baik, saya sangat mengapresiasi Pak Gubernur sudah memasukkan kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan tadi sudah di-mention sama saudara saya Mas Slamet di halaman 4 terkait dengan pelatihan TOT concern saya dan juga Lemhanas Goes to Campus. Yang ingin saya sampaikan adalah terkaitan Pak Gubernur juga menyampaikan di belakang bahwa kegiatan-kegiatan itu akan diprioritaskan di Jawa, Jogja gitu ya kurang lebih ya, tapi tidak ke luar daripada Jawa karena memang efisiensi anggaran. Yang saya ingin tekankan adalah saat ini anak-anak mahasiswa sangat di dapil saya secara praktis observasi tidak ilmiah tentu saya lakukan observasi pada saat saya bertemu dengan konstituen yang mana itu adalah para mahasiswa. Mahasiswa tidak terlalu mengenal apa sih Pancasila, butir-butir Pancasila itu apa, implementasi dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Mereka itu tidak tahu. Zamannya saya lebih tua daripada Mas Slamet, berarti saya lebih banyak ikut P4 zaman dulu. Oh sama ya Kang Aceh. Jadi kalau dulu itu P4-nya itu kan tidak akan saya mendapatkan ijazah kelulusan kalau tidak punya sertifikat P4. Tapi itu yang membuat saya hari ini bisa paham apa sih implementasi Pancasila. Daily life, bukan hanya dalam tataran objektif, tataran pengetahuan saja, tapi pada tataran pemahaman dan pada tataran implementasi ataupun behavior. Nah, menurut saya, mohon kiranya sebagai sebuah masukan, Lemhanas Goes to Campus bisa mencapai objektif yang lebih tinggi tidak hanya dalam tataran pengetahuan. Karena menurut saya SKS MKDU kewarganegaraan is easy, lewat gitu. Tapi saya ingin mereka ditingkatkan objektifnya ke arah pemahaman dan juga bagaimana mengimplementasikannya, entah itu dalam konteks berdemokrasi, menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka yang lebih banyak biasanya skeptis terhadap DPR misalnya. Ataupun lebih gencar untuk kecenderungannya super kritis gitu ya, tapi melupakan ataupun bukan melupakan, menegasikan ataupun kecenderungannya adalah nggak perlulah pakai sopan santun misalnya. Padahal Pancasila mengajarkan tentang sopan santun misalnya gitu ya. Nah hal itu. Dan ditambah lagi saya sangat setuju dengan saudara saya Mas Slamet harus wajib kolaborasi dengan Dikdasmen untuk kemudian dan bahkan PAUD untuk kemudian bisa menyampaikan bahwa anak-anak zaman sekarang di negeri terutama, paling tidak di negeri terutama, atau yang saya concern sendiri bukan hanya di negeri saja pendidikannya, tapi di swasta. Yang kalau ditanya siapa pahlawan nasional, pasti saya yakin tidak bisa menjawab. Karena zaman saya SD dulu, di kelas saya semua gambar pahlawan nasional terpampang jelas. Tapi zaman sekarang, jangankan di SD negeri aja enggak ya, jangankan di swasta. Swasta mah apalagi kan udah belajar tentang global historis. Udah bukan lagi Indonesian historis. Putri saya saja yang baru umur 22 tahun bertanya, itu apa Bun? Itu siapa? Kamu belajar apa di sekolah? Kan sejarahnya sejarah dunia. Bukan spesifik sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia yang dipelajari hanya parsial saja, yang mana itu berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Padahal cerita di balik kemerdekaan itu banyak sekali cerita-cerita kerajaan yang memang sudah ada. Nah, menurut kami, menurut saya secara pribadi, tanpa bermaksud mengajari Pak Gubernur, bahwa kebanggaan berbangsa dan bernegara Indonesia ini wajib disampaikan bagaimana Indonesia bisa sampai merdeka menurut saya. Jangan boring gitu kan, biasanya aduh belajar historis boring banget deh mau gimana, ya terserah metodenya saja harus sesuai dengan kekinian anak-anak yang sudah ada gen alpha katanya sekarang. Tentu harus menyesuaikan dengan gaya hidup mereka, gaya berpikir mereka dan lifestyle mereka saat ini sehingga historis itu tidak ditinggalkan. Dan menurut saya hal inilah yang akan membentuk karakter anak Indonesia yang siap untuk menjadi generasi penerus pemimpin kita.
Kalau bapak-bapak yang udah jadi jenderal, udah jadi tingkat-tingkat pati gitu misalnya ya, terus gubernur dan kawan-kawan masuk sekolah lagi di Lemhanas. Dah tuh pasti lupa lagi Bapak. 40 tahun kan dalam ayat Al-Quran kan aja katanya 40 tahun ya Pak, batasnya kan life begins at 40 katanya ya kan, di surat Al-Ahqaf ayat 15 tahu saya itu, nih belajar juga dari beliau nih, beliau kan pimpinan saya di Komisi 8 itu belajar 40 tahun mau ke kanan mau ke kiri. Nah Bapak ngajarin yang udah di atas 40 tahun nggak bisa dipatahin, pasti mereka sudah punya karakter yang secara psikologis saja itu sudah tidak mungkin berubah kecuali Allah yang merubahnya. Jadi mari kita fokus efisiensi ini juga untuk membina, merubah, men-shape karakter anak-anak bangsa supaya jadi pemimpin bangsa yang betul-betul paham ideologi negaranya. Itu saja catatan dari saya untuk Pak Gubernur Lemhanas. Tunun, mohon maaf lahir dan batin jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Nasrul minallah wa fatum qorib, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ciri khasnya Bu Desi, rinci, panjang kali lebar, di absen hiji-hiji.